Di dunia ini, kejujuran mirip barang antik. Dihargai sebagai pajangan, tapi nggak laku buat bayar cicilan. Kita sering melihat para penjilat naik jabatan dengan mulus, sementara mereka yang berprinsip justru tersisih di pojok ruangan. Disinilah Paul Hanham berada. Seorang guru sejarah klasik di sekolah elit Barton Academy yang memandang dunia dari balik benteng sinisme yang tebal. Paul adalah prototip pria yang membeku. Baginya, semua orang adalah orang bodoh yang belum membaca Thucydides. Dan penderitaan hidupnya adalah sertifikat bahwa dia lebih pintar dari siapapun. Dia tidak sedang menunggu dunia berubah menjadi lebih baik. Dia sudah menyerah dan memilih untuk mengunci diri dalam penjara intelektualnya sendiri. Keadaan makin parah karena Paul punya alasan medis yang valid untuk membuat orang menjauh. Kondisi langka yang membuat tubuhnya berbau seperti ikan busuk. Tapi, bau badan itu sebenarnya cuma gangguan kecil. Masalah asli Paul ada di dalam kepalanya. Dia menggunakan sejarah dan kata-kata pedas sebagai senjata agar tidak ada yang berani mendekat dan melihat betapa kesepiannya dia di dalam sana. Hari ini, kita akan membedah film The Holdovers melalui kacamata stoikisme. Kita akan melihat bagaimana seorang pria yang hidupnya hancur dan membeku perlahan menemukan kembali martabatnya, bukan dengan memaksa dunia menjadi adil, tapi dengan menghancurkan botol yang selama ini mengurung dirinya sendiri. Liburan Natal seharusnya menjadi momen hangat. Tapi bagi Paul Hanham, ini adalah hukuman. Dia terjebak menjaga The Holdovers, murid-murid yang tidak punya tempat pulang. Disinilah dia bertemu lawan sepadannya, Angus Tully. Jika Paul adalah pria yang membeku, maka Angus adalah api yang gelisah. Angus bukan murid bodoh, dia pintar. Tapi dia hancur karena penolakan keluarganya. Di mata Paul, Angus hanyalah bocah manja yang kurang disiplin. Di mata Angus, Paul adalah fosil hidup yang hanya bisa menghukum karena dia sendiri tidak punya kehidupan. Secara filosofis, ini adalah fase ujian sosial dalam stoikisme. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang-orang yang ada di sekitarmu akan menghalangi jalanmu, tapi mereka sebenarnya adalah bahan bakar bagi karaktermu." Paul merasa Angus adalah gangguan bagi ketenangannya. Dia menggunakan aturan ketat sebagai tameng, sementara Angus membalas dengan provokasi. Mereka berdua terjebak dalam satu ruangan, saling membenci, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang melihat cermin yang sama. Cermin berisi dua jiwa yang merasa dibuang oleh dunia, namun memilih cara yang berbeda untuk mengekspresikan rasa sakitnya. Di tengah perang urat syaraf antara Paul dan Angus, muncul Mary Lamb. Dia adalah kepala juru masak sekolah yang baru saja kehilangan putranya di Perang Vietnam. Kehadirannya di sini bukan sekedar pelengkap, tapi sebagai kontras penderitaan yang brutal bagi Paul. Bayangkan, Paul merasa dunia kiamat hanya karena karirnya macet dan kondisi medis yang membuatnya berbau seperti ikan. Sementara itu, Mary yang janda ini menghadapi duka paling murni.
kehilangan anak sematawangnya. Lewat Mary, film ini seolah membisikkan pesan halus namun tajam ke telinga kita. Berhentilah merasa jadi orang paling menderita di dunia. Mary adalah perwujudan hidup dari amor fati, mencintai takdir sepahit apapun itu. Dia hancur, tapi dia tidak menggunakan lukanya sebagai senjata untuk menyakiti orang lain. Perlahan, es di dalam diri Paul mulai retak. Dia mulai melakukan sesuatu yang sangat anti-Paul, yaitu berempati. Dalam stoikisme, ini adalah langkah besar menuju kosmopolitanisme, sebuah kesadaran bahwa kita bukan individu yang terisolasi, melainkan bagian dari satu kemanusiaan yang sama-sama sedang berjuang. Puncaknya adalah saat mereka pergi ke Boston. Awalnya, itu hanyalah upaya Angus untuk melarikan diri dari kebosanan sekolah yang mati suri. Namun, di balik itu, Angus menyimpan kerinduan yang pedih. Dia ingin menemui ayahnya. Paul, yang mulai mencair, akhirnya mengizinkan perjalanan ini meski secara teknis itu melanggar aturan sekolah. Di Boston, kenyataan pahit menghantam. Angus bukan menemui sosok ayah yang hebat, melainkan seorang pria yang kehilangan akal sehatnya di rumah sakit jiwa. Di momen itulah, Paul melihat cermin masa lalunya pada diri Angus. Seorang anak yang merasa ditinggalkan dan tidak berharga. Untuk pertama kalinya, Paul tidak bicara sebagai guru, tapi sebagai manusia. Dia memberikan penghiburan yang jujur, bukan kutipan sejarah yang kaku. Menghibur dan menguatkan Angus, bak seorang ayah kepada anaknya. Di momen itu juga, Paul jadi sepenuhnya paham apa yang dimaksud para filsuf Stoik dulu. Bahwa bukan nasib pahit yang menghancurkan kita, tapi cara kita mendramatisir nasib tersebut di dalam kepala yang membuat segalanya jadi terasa hancur. Paul menyadari, dirinya selama ini kesepian bukan karena dunia jahat, tapi karena dia memilih untuk menutup pintu. Dan dia tak ingin Angus, yang penuh potensi, juga menutup pintu terhadap dunia. Sekembalinya mereka ke Barton, kenyataan menanti di gerbang. Ibu Angus dan ayah tirinya murka karena perjalanan ilegal itu. Mereka mengancam akan mengeluarkan Angus dan mengirimnya ke sekolah militer. Disinilah letak konfliknya. Paul harus memilih. Dia bisa saja melempar Angus ke bawah bus, mengatakan bahwa itu semua adalah ide si murid nakal untuk menyelamatkan posisinya sendiri. Tapi, Paul Hanham yang sekarang bukan lagi pria yang bersembunyi di dalam botol. Alih-alih membela diri, Paul justru mengambil tanggung jawab penuh. Dia berbohong di depan kepala sekolah dan orang tua Angus. Dia mengatakan bahwa perjalanan itu adalah idenya dan dia yang memaksa Angus pergi. Sebuah kebohongan yang secara stoik mungkin terlihat abu-abu, namun secara moral adalah tindakan keberanian tertinggi. Dia memilih dipecat demi memberikan Angus satu kesempatan lagi untuk hidup normal. Disinilah, Paul membuktikan bahwa dia bukan lagi pria yang membeku. Dia memilih untuk berbohong demi melindungi Angus. Bagi seorang Stoik, ini adalah puncak dari integritas. Stoikisme sering disalahpahami sebagai sikap tidak peduli, padahal sebenarnya itu adalah tentang peduli pada hal yang tepat. Paul sadar dia tidak bisa mengontrol keputusan komite sekolah,
Tapi dia punya kendali penuh atas moralitasnya sendiri. Dia melepaskan identitasnya sebagai guru Barton Academy untuk menjadi manusia yang merdeka. Saat Paul mengemasi barang-barangnya dan berkendara keluar dari gerbang sekolah, dia tidak terlihat seperti pecundang yang dipecat. Dia justru terlihat lebih gagah daripada saat dia memiliki segalanya. Dia akhirnya mengerti bahwa martabat tidak ditemukan dalam jabatan atau pengakuan orang lain, tapi dalam ketenangan saat kita tahu kita telah melakukan hal yang benar. Film ini ditutup bukan dengan happy ending yang klise, di mana Paul mendapatkan hidupnya kembali. Tidak. Dia tetap kehilangan pekerjaan. Dia tetap kesepian. Dan dia tetap bau ikan. Tapi, botol yang selama ini menutupinya, itu sudah pecah. Dia keluar ke dunia nyata dengan kepala tegak, siap menghadapi ketidakadilan dunia tanpa harus menjadi sinis lagi. Karena pada akhirnya, keberanian terbesar bukanlah melawan dunia, tapi berani menjadi lembut di dunia yang keras. Jadi, jika hari ini kalian merasa dunia sedang curang, ingatlah Paul Hanham. Kalian tidak butuh dunia yang adil untuk menjadi manusia yang bermartabat. Kalian hanya butuh keberanian untuk berhenti membeku, menghancurkan botol kalian sendiri, dan mulai melihat bahwa di luar sana, kita semua sebenarnya sedang berjuang bersama-sama. Jika kalian suka bedah film dengan sudut pandang filosofi seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan diskusi kita berikutnya. Menurut kalian, apakah keputusan Paul itu bodoh atau justru heroik? Mari berdebat secara sehat di kolom komentar.